Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anandaku, soleh dan soleha, insya Allah kita akan melakukan penilaian akhir semester pendidikan agama Islam di kelas 6 ya. Untuk anandaku semua, silahkan dipersiapkan, tonton dan simak video ini sampai selesai ya, untuk mempersiapkan penilaian akhir semester. Untuk memulai review, kita awali dengan pembacaan doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wansyur alaina min khazaina rahmatika ya arhamar rahimin. Soleh soleha, kita pernah mempelajari tentang, di awal kita telah mempelajari tentang surah Al-Kafirun ya. Surah Al-Kafirun, kita ingat kembali ya, bahwa artinya orang-orang kafir ya. Surah Al-Kafirun itu adalah surah yang ke-109 dan termasuk tergolong ke dalam surah Makkiyah ya. Selanjutnya, kita juga telah mempelajari tentang akidah Asmaul Husna ya, yang berarti nama-nama baik Allah. Jumlahnya ada 99. Yang kita pelajari di semester 1 yaitu tentang salah satunya As-Somad ya, yaitu Allah Maha dibutuhkan. Selanjutnya kita juga mempelajari tentang Al-Muqtadir, Allah Maha Kuasa, dan Al-Muqaddim ya, Allah Maha mendahului. Kita juga telah mempelajari tentang iman kepada hari akhir. Hari kiamat adalah hari berakhirnya seluruh kehidupan dunia. Kiamat ada dua macam ya. Yang pertama ada kiamat sugro atau kiamat kecil, dan yang kedua ada kiamat kubro atau kiamat besar ya. Dan kita juga telah mempelajari tentang iman kepada qada dan qadar. Qada yang berarti ketentuan, yaitu ketentuan Allah yang ditetapkan sejak zaman azali ya. Sedangkan qadar artinya ketentuan Allah yang telah terjadi. Kita juga telah mempelajari tentang akhlak ya, perilaku hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Salah satu berbakti kepada orang tua yaitu ketika kita berbicara dengan lemah lembut. Kita juga telah mempelajari tentang zakat ya. Zakat yang artinya bersih, suci, atau bisa berarti tumbuh dan berkembang. Jadi orang yang memberi zakat berarti membersihkan dirinya dari kebatilan dan menumbuh kembangkan dengan zakat. Zakat terbagi menjadi dua, yaitu zakat fitrah, zakat yang dikeluarkan dengan bertujuan untuk membersihkan jiwa. Dan yang kedua yaitu zakat mal, zakat yang dikeluarkan untuk membersihkan harta. Nabi Zakaria alaihi salam
adalah nabi dari kalangan Bani Israel. Beliau masih keturunan Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Zakaria alaihissalam merupakan ipar Imron yang mempunyai anak perempuan yang disucikan Allah Subhanahu wa taala yang bernama Maryam. Nabi Yahya alaihissalam adalah anak dari Nabi Zakaria alaihissalam. Beliau dikaruniai hikmah dan ilmu semasa masih kanak-kanak. Beliau sangat hormat dan patuh kepada orang tuanya dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau adalah orang yang rendah hati, cerdas pemikirannya, dan rajin beribadah siang dan malam. Toleransi adalah saling menghargai dan menghormati secara umum. Toleransi menghargai pendapat mengenai pemikiran orang lain yang berbeda dengan kita, serta saling tolong-menolong antar sesama tanpa memandang suku, ras, dan agama. Islam mengajarkan untuk bersikap toleransi, sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Kafirun ayat 6. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lakum dinukum waliyadin, yang artinya untukmu agamamu dan untukulah agamaku. Pernahkah Ananda merasakan senang, bangga ketika teman Ananda menjadi juara olimpiade? Jika Ananda pernah merasakan itu, artinya Ananda memiliki sikap simpati. Jadi, simpati adalah suatu perasaan hati yang ditunjukkan kepada orang lain karena kasihan, senang, ataupun memujinya. Nabi Yunus adalah seorang nabi yang diutus Allah Subhanahu wa taala di negeri Mosul. Di negeri Mosul ada sebuah kerajaan yang besar dan kaya. Kerajaan itu bernama Asyur dengan ibu kota Ninawa. Namun penduduknya melakukan perbuatan jahat dan maksiat. Selain itu, penduduk Ninawa menyembah berhala dan tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, Allah mengutus Nabi Yunus untuk mengajak mereka meninggalkan berhala dan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ketika ikan raksasa menelan Nabi Yunus alaihissalam, Allah mengilhamkan hewan tersebut agar tidak mengganggunya. Nabi Yunus tetap tenang di dalam perut ikan dan mengira bahwa dirinya telah mati. Ketika ia menggerak-gerakkan badan, tahulah bahwa dirinya masih hidup. Nabi Yunus alaihissalam pun bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala seraya berkata, "Wahai Tuhanku, aku telah bersujud kepadamu di tempat yang tidak seorang pun pernah melakukan di situ." Kemudian Nabi Yunus tinggal beberapa hari di dalam perut ikan raksasa itu. Ia tetap bertasbih dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu merupakan orang pertama dari kalangan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
yang diberitakan masuk surga. Ia adalah khalifah pertama yang meneruskan perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam setelah wafat. Ia juga orang pertama kali menerima ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam setelah Siti Khadijah. Sifat-sifat yang dimiliki oleh Abu Bakar seperti as-siddiq, yaitu jujur. Selain itu juga amanah, dermawan, berhati suci, pemberani, rendah hati, dan lemah lembut. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu adalah sahabat dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia termasuk 10 yang diberitakan masuk surga setelah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Sebelum Umar bin Khattab radhiyallahu anhu masuk Islam, ia ingin membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia terkenal dengan sebutan singa padang pasir atau orang tegas atau pemberani. Setelah beliau masuk Islam, ia juga termasuk orang paling memusuhi orang kafir. Ia juga paling cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam serta paling tegas memutuskan perkara. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberi gelar Al-Faruq yang artinya pembeda. Soleh dan soleha, persiapkan ya semuanya untuk penilaian akhir semester. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.